Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita bersama tentunya Gus Pak Coy atau biasa disebut Pak Coy dengan mahasiswa PGMI IAIN Ponorogo. Baik, di sini kita akan ngaji tentang bab yaitu waladul mudi atau biasa disebut dengan anak yang usil ataupun nakal. Mungkin langsung kepada Pak Coy. Terima kasih Mas. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan bersama-sama membahas al-waladul mu'di, anak yang suka menyakitkan, ya, menyebalkan kira-kira seperti itu. Diceritakan di kitab ini, kana li ahadil aghniyai waladun syarisul akhlaqi. Diceritakan dalam keluarga yang kaya itu ada anak yang memiliki akhlak yang jelek. Fakhurun binafsihi, senengannya itu menyombongkan diri gitu. Kue sultan gitu ya. Kue anak orang kaya gitu. Biasanya kalau anak orang kaya ini kan nggak mau ya diatur oleh teman-temannya. Biasanya mohon maaf agak sedikit ngeyelan kan gitu ya. Suka usil, kemudian susah diatur. Kenapa? Karena merasa semuanya serba kecukupan. Bapak saya nggak pernah bentak-bentak kamu, teman saya sebentar aja kok. Berani mengingatkan kalau berbuat salah. Biasanya begitu. Kalau laki-laki sultan, kalau perempuan apa ini biasanya Mbak kalau di kelompok? Sultin. Iya. Mulaun biidai ghairihi. Senengannya itu usil, menjahili orang lain dengan cara menyakiti. Enak-enak duduk-duduk nyubit Mas. Itu ya. Enak-enak duduk, enggak ada masalah. Apa ini gelang temannya disembunyikan gitu ya, nggak ada apa-apa, itu pokoknya suka usil lah gitu ya. Wala siamal khodam, hal yang sama juga begitu, kepada pembantunya itu juga kadang-kadang suka usil begitu ya. Wakam nasahu abuhu, sudah berkali-kali bapaknya itu memberikan nasihat, walakinnahu lam yasma' nasihatahu. Sudah berkali-kali dibilangin sama bapaknya, nak, nanti kalau kumpul sama teman-temannya jangan usil gitu ya. Kenapa? Karena bapaknya di rumah ini juga sudah jengkel, sudah gemes ngelihat keusilannya. Kalau disuruh belajar malah lari ke kamar, kemudian kamarnya ditutup dari dalam gitu ya. Suruh mandiri. Iya, suruh mandi nggak mandi, malah ngegame kan gitu ya. Ya itu tadi, karena anak orang kaya semuanya serba kecukupan, tinggal minta aja gitu ya. Wadhata marratin qala lahu abuhu. Suatu saat bapaknya berkata kepada anaknya yang suka usil ini, isma ya bunaya, wahai anakku dengarkanlah, kamala tuhibbu ayyudiyaka hadun fala yu'di ghairaka. Kalau kamu ini nggak suka diusili sama teman-temanmu, maka jangan sekali-kali kamu ini suka usil gitu ya. Biasanya kalau yang perempuan tuh usilnya apa Mbak? Kalau ke temennya gitu ya, nyembunyikan sandal. Gimana? Oh enggak ya. Akhirnya temennya kaget ya. Iya. Dari belakang nggak ada apa-apa langsung blok kan gitu ya. Untung temennya nggak jantungan gitu ya. Li'annal ida'a qabihun jiddan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang jelek, menyakitkan hati teman-teman kita ini kan nggak enak ya. Coba kalau kita gantian dijahilin sama teman kita, kan nggak enak juga gitu ya. Maka jangan kemudian kita ini suka berbuat usil kepada teman-teman kita. Wa yadullu ala su'i tarbiyati. Biasanya kalau suka usil ini kan yang nggak enak kan nama-nama orang tuanya disebut-sebut anak sopo iki kan itu ya. Kenapa? Karena keluarga ini adalah pendidikan yang utama dan pertama bagi anak. Maka biasanya kalau ada anak yang usil yang jadi sasaran, wih anak sopo to jane kan ini kan nggak enak. Maka untuk menjaga nama besar keluarga kita, jangan sampai kita ini kalau di luar suka usil Mas gitu loh ya. Kan kalau ada temen yang dablek, biasanya kalau di kelas itu kan ada aja ya temen kita ya yang suka usil. Kalau masuk kelas suka terlambat, terus dandanannya aneh-aneh kan gitu ya. Celana dimasukkan ke dalam kaos kaki gitu ya, pakai kaos kemudian pakai dasi, mau ngeband atau gimana gitu ya. Iya. Wahdar kullal hadari antuhinal ahdam. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita ini suka menyakiti orang lain dengan perkataan-perkataan yang kurang baik begitu ya.
ini disampaikan begitu. Kalau kita mau melayani orang lain ya pasti suatu saat kita gantian akan dilayani. Prinsipnya begitu, nolong pasti akan ditolong. Nggak pernah nolong orang kok pengen ditolong kan gitu ya, nggak pernah berbuat baik kepada teman kok mau dibaikin kan gitu. Saya yakin ini kayaknya mahasiswa yang baik-baik deh kan itu ya, nggak ada yang suka usil gitu ya. Wa tatakabbaru alaihim fahum basyarun misluna. Jadi kita ini jangan suka sombong dengan sesama kita. Kenapa? Karena yang kita sombong itu juga sama-sama dengan kita. Apa itu yang diminum juga air, yang dimakan nasi. Kalau ngantuk juga akhirnya tidur kan itu ya. Itu maksudnya manusiawi. Jadi kalau kita ingat podo menungsane ae lho. Jadi nggak usah jaim-jaim gitu. Jaim itu apa, Mas? Jaga imit ya sok gitu ya. Jangan gitulah. Kalau bisa dengan teman kita ini mari kita bangun keakraban begitu ya. Kenapa? Karena teman yang baik itu adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Khairul ashabi mayyadulluka ilal khairi. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kita kepada kebaikan atau kebenaran. Jangan kalau tahu temannya salah malah ndang terus dong katanya kan itu ya. Jangan. Kalau bisa ya kalau ada teman yang salah ya kita tegur. Kira-kira begitu, Mas. Sampean ada teman salah gimana, Mas? Juga diingatkan gitu ya, atau mungkin diingatkan. Oh, diingatkan gitu. Sama Mbak ya, kalau ada temannya yang berbuat kurang pas ya jangan dibiarkan gitu ya. Kalau kan cara mengingatkan orang itu kan macam-macam. Sudah gede dinasihati misalnya kalau naik pohon gitu, "Ndang monggo sing dhuwur pisan," katanya. Biar jatuh gitu. Iya, biasanya kalau anak kecil cara menasihatinya seperti itu. Wa yash'uruna misla su'urina. Jadi kalau kita menjahili orang lain itu, orang lain merasa tidak enak ya jangan kita suka jahil. Jadi kita juga harus memiliki empati lah, kira-kira seperti itu ya. Kalau jatuh dari sepeda motor itu nggak enak ya jangan kalau bonceng temannya ngebut-ngebut gitu ya. Kadang-kadang kan bercanda itu, ada polisi tidur biar temannya kaget dibelayar-belayar diangkat, temannya nggak siap jatuh kan gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Lamma sami al-waladu nasihatu abihi fi hadil marrah ta'athara biha katsiran. Akhirnya anak yang dablek tadi begitu mendengarkan nasihat dari bapaknya yang sudah kesekian kalinya itu, kemudian akhirnya hatinya itu merasa itu, oh ternyata memang betul ya menyakiti orang lain itu, yang disakiti itu akhirnya mangkel gitu ya. Coba kalau itu yang disakiti saya kan akhirnya nggak enak juga begitu ya. Mau pergi sepeda motornya disembunyikan sama temennya kan gitu ya, kan nggak enak nyari kemana-mana sementara temennya sudah telanjur pergi kan gitu ya, celingak-celinguk nyari sepeda motornya kan nggak ada gitu ya. Untung ada handphone, akhirnya telepon kan gitu ya, sepeda motornya taruh mana kan gitu ya. Maka ya itu tadi, kalau dijahili itu tidak enak, jangan suka menjahili, mengusili orang lain. Wataba min adatihil qabihah. Akhirnya anak yang usil tadi itu begitu mendapatkan nasihat dari bapaknya yang kesekian kalinya, akhirnya dia tobat gitu ya, bukan tomat loh ya. Kalau tobat kan tobat terus kumat gitu ya. Kalau ini tobat beneran, tidak mengulangi kesalahannya. Wasara thayyibal akhlaqi. Akhirnya setelah dinasihati oleh bapaknya yang kesekian kali ini, akhirnya dia berubah menjadi baik akhlaknya. Yarhamul ahdam wala yu'dihim. Akhirnya kepada para pembantunya itu dia sayang gitu ya, tidak lagi suka berbuat usil, tetapi kemudian menyayangi dan kemudian tidak menyakiti mereka kan gitu ya. Jadi kita pentinglah di dalam kehidupan bermasyarakat itu jangan sampai kita ini menyakiti teman-teman kita, karena disakiti itu kan nggak enak gitu ya. Apalagi biasanya mbak-mbaknya ini suka PHP gitu ya Mas ya. Katanya mau barengan tapi ternyata nggak jadi kan itu ya. Ya ini pertemanan itu dengan siapapun ya kita harus usahakan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Jangan sampai kemudian sudah janjian tapi pergi sendirian sehingga temannya yang nunggu-nunggu karena nggak tahu tempatnya akhirnya kesasar. Jangan sampai seperti itu. Mungkin itu saja dulu ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira bagaimana? Iya, monggo silahkan. Ini kan banyak video tuh orang sholat itu ketika sujud itu tuh jahil gitu. Temennya itu menjahil temennya, Iya. itu tanggapannya
gimana? Iya. Jadi begini, kalau kita membicarakan tentang sholat itu kan kita sedang laporan ke Allah ya, menghadap kepada Allah. Tapi juga karena mungkin yang sholat ini masih anak-anak kecil gitu ya, biasanya temannya Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar dari belakang kemudian dicubit kan gitu ya. Itu anak-anak kecil, bahkan ada yang sudah Allahu Akbar kakinya diinjek kan itu ya. Ya kalau anak kecil belum balik mau dikatakan apa ya, tentu kita harus membinanya gitu ya. Kalau sudah Allahu Akbar itu menghadap kepada Allah, maka bagaimana konsentrasi kita menghadap kepada Allah itu jangan dibarengi dengan keusilan gitu ya. Tapi namanya anak ya harus diingatkan, dinasihati, jangan dibiarkan nanti malah kita yang marah. Bocah dikandani bolak-balik ranjowo, jangan begitu ya. Tapi kita tegur, kita ingatkan lah. Bagi yang sudah gede-gede janganlah masa kita sholat kok. Tapi juga ada kadang-kadang aneh itu, ada orang yang sudah bapak-bapak ini, ada tukang bakso lewat itu malah didada-dada katanya sudah sholat ini. Ada juga, wah ini berarti sholatnya nggak bener ya. Maka kalau kita sudah Allahu Akbar kemudian ikut jamaah ya jangan sampai kemudian pikiran kita kemana-mana gitu ya, harus konsentrasi. Tapi kalau kemudian itu anak-anak setelah sholat mbak nanti dikasih nasihat kalau perilakunya itu kurang benar, sehingga diajari bagaimana yang seharusnya yang benar gitu ya. Ini penting. Kepada orang-orang kecil bagaimana kita menyayangi, kemudian kalau ketemu yang gede-gede itu jangan ngeyelan gitu ya. Kadang-kadang dinasehati kan nggak terima gitu ya, kan ada begitu. Jadi kalau dalam kegiatan sholat kepada adik-adik kita anjurkan kepada mereka sholat yang baik. Kalau kemudian ada yang kurang pas ya kita tegur, kira-kira seperti itu. Kira-kira cukup ya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan kita saat ini belajar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asma'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di episode berikutnya. Baik, mungkin itu yang kita semoga dapat kita ambil hikmahnya. Sekian dari ngaji kita pada sore hari ini, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.